Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan konsep termokimia dan termodinamika dalam pertemuan kimia fisika yang keempat, 5, 6, dan 7. Jadi pertama, apa sih itu termokimia? Termokimia itu adalah cabang ilmu kimia yang mempelajari perubahan kalor atau energi yang menyertai suatu reaksi kimia baik yang diserap maupun dilepaskan. Bisa kita lihat pada gambar yaitu reaksi exotherm yang sisi sebelah kiri itu kurvanya garis reaktan berada lebih tinggi daripada garis produk. Panahnya ke bawah berwarna orange itu menunjukkan bahwa energinya dilepaskan. Lalu nilai delta H-nya negatif, yang artinya sistem membuang kalor. Efeknya apa? Berarti suhu lingkungan akan naik. Contoh nyatanya ada di icon gambar di bawahnya, yaitu saat kita melarutkan NaOH, jika kamu menyentuh wadahnya atau gelas kimianya itu akan terasa panas. Lalu ada reaksi endotherm di sisi kanannya. Di sini produk memiliki energi yang lebih tinggi daripada reaktan. Panah birunya mengarah ke atas yang menandakan energi harus diserap agar reaksi bisa berjalan. Nilai delta H-nya bernilai positif karena sistem menyerap panas dari luar, maka suhu lingkungan akan turun. Itulah mengapa es yang mencair atau proses fotosintesis digambarkan dengan icon di bawahnya itu. Lalu ada gambar di bagian tengah, kalian bisa melihat ilustrasi molekul dengan panah melengkung bertuliskan perubahan kalor atau delta H. Ini adalah inti dari materi kita untuk mengukur selisih energi antara sebelum dan sesudah reaksi terjadi. Nah, bagaimana kita dapat menentukan nilai tersebut? Di bagian bawah kiri dijelaskan dua prinsip utama. Yang pertama, fokus pada keadaan awal versus keadaan akhir. Yang kedua itu ada hukum Hess. Gambaran globe dan lintasan itu menunjukkan bahwa jalur reaksi itu tidak penting. Yang penting itu adalah total perubahan energi yang tetap sama. Aplikasi termokimia, mengapa ilmu ini penting dalam kehidupan sehari-hari? Ini kita bisa lihat dalam yang pertama itu efisiensi bahan bakar. Ilmu ini bisa mengetahui serta bisa menghitung berapa energi yang dihasilkan oleh mesin kendaraan. Lalu ada kompres instan. Kantong kompres dingin atau panas sering dipakai atlet menggunakan prinsip endotherm dan exotherm. Lalu ada kalorimeter, prosedur laboratorium untuk mengukur kandungan energi dalam makanan atau zat kimia. Jadi, energi itu dapat mengalami perpindahan dari sistem ke lingkungan ataupun sebaliknya. Nah, apa itu sistem? Sistem adalah segala sesuatu hal yang diteliti perubahan energinya. Lalu, lingkungan itu adalah segala sesuatu di luar sistem. Contohnya itu ada air teh panas yang ada dalam gelas. Nah, di sini tuh air teh panasnya itu sebagai sistem dan gelasnya itu dikategorikan sebagai lingkungan. Nah, berdasarkan interaksi dengan lingkungan, sistem dibagi menjadi tiga, yaitu sistem terbuka, tertutup, dan sistem terisolasi. Nah, sistem terbuka itu memungkinkan terjadinya perubahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya adalah pemanasan kalsium karbonat dalam gelas beker. Selanjutnya ada sistem tertutup. Sistem tertutup ini memungkinkan terjadinya pertukaran kalor antara sistem dan lingkungan, tetapi tidak terjadi pertukaran materi. Maksudnya bagaimana? Nah, contohnya itu seperti batu kapur dan air dalam Erlenmeyer tertutup. Selanjutnya ada sistem terisolasi atau tersekat. Sistem ini tidak memungkinkan terjadinya perubahan kalor dan materi antara sistem dan lingkungan. Contohnya itu air panas yang ada dalam termos. Lalu dari keseluruhan energi dalam bentuk kalor yang terdapat dalam sistem itu disebut entalpi. Nah, besarnya entalpi itu tidak dapat ditentukan, tetapi yang dapat ditentukan itu adalah perubahan entalpinya atau delta H. Ada pula rumus mencari perubahan entalpinya adalah H produk dikurang H reaktan. Selanjutnya ada jenis-jenis reaksi termokimia. Yang pertama adalah reaksi exotherm. Sesuai dengan namanya exotherm, yang berarti keluar. Berarti sistem melepas kalor ke lingkungan dan ciri-cirinya itu
suhu lingkungan itu naik atau makin panas dan suhu sistemnya itu akan menurun, yang mana delta H-nya berarti bernilai negatif. Lalu ada reaksi termokimia yang kedua, yaitu reaksi endotherm. Sesuai dengan namanya, endo yang berarti masuk atau menyerap. Jadi reaksi endotherm itu menyerap kalor berarti dari lingkungan ke sistem, yang mana suhu di lingkungan itu turun, yang menyebabkan nilai delta H-nya itu bernilai negatif, sedangkan nilai sistemnya itu bernilai positif. Ada pula aturan perhitungan perubahan entalpi delta H. Yang pertama yaitu koefisien reaksi. Koefisien reaksi itu menyatakan jumlah mol zat. Jika koefisiennya berubah, harga delta hanya juga harus disesuaikan. Lalu reaksi dibalik. Jika posisi reaktan dan produk dibalik, maka tanda delta H juga harus dibalik, atau positif menjadi negatif dan sebaliknya. Lalu ada reaksi dikali atau dibagi. Jika reaksi dikali N, maka harga delta H juga harus dikali N. Lalu ada reaksi dijumlahkan. Jika beberapa reaksi dijumlahkan, maka harga delta H total adalah jumlah dari delta H masing-masing reaksi atau Kumhes. Nah, langkah pertamanya kita lihat, kita butuh C2H2 di sebelah kiri, 2CO2 di sebelah kanan, dan H2O di sebelah kanan. Lalu di data nomor 1, CO2 itu sudah di kanan tapi cuman ada 1, makanya reaksi nomor 1 kita kali 2, yaitu mendapatkan hasil min 788 kilojoule. Lalu ada manipulasi reaksi kedua untuk H2O. Di sini kita butuh 1 H2O di kanan. Dengan data yang kita punya, berarti reaksi ini tetap saja ya, berarti negatif 285 kilojoule. Lalu yang cara selanjutnya yaitu memanipulasi reaksi ketiga untuk C2H2. Di reaksi C2H2 harus ada di sebelah kiri, tetapi data di nomor 3 itu dia ada di kanan, maka reaksi nomor 3 harus dibalik. Jadi tanda delta H jadi berubah menjadi C2H2 menghasilkan 2C plus H2 dengan delta H-nya itu min 225 kilojoule. Jadi nilainya yang tadi bernilai positif sekarang menjadi negatif. Lalu langkah terakhir yaitu menjumlahkan semuanya, menjumlahkan semua entalpinya, yaitu min 778 ditambah min 285 ditambah min 225, yaitu menghasilkan delta H total yaitu minus 1298 kilojoule. Jadi perubahan entalpi pembakaran etuna itu adalah min 1298 kilojoule. Karena hasilnya negatif, ini termasuk reaksi exotherm yang melepas kalor ke lingkungan. Selanjutnya ada macam-macam perubahan entalpi standar. Jenis entalpi berdasarkan jenis reaksinya ada delta H, derajat F, atau pembentukan. Perubahan entalpi pada perubahan 1 mol senyawa dari unsurnya yang paling stabil. Kemudian ada delta H, derajat D atau penguraian. Ini kebalikannya dari pembentukan dengan mengurangkan 1 mol senyawa menjadi unsur-unsurnya. Kemudian tanda delta H-nya itu berlawanan dengan delta H derajat F. Lalu ada delta H derajat C atau pembakaran. Entalpi pada pembakaran sempurna 1 mol dengan oksigen atau O2 biasanya selalu bernilai exotherm atau negatif. Kemudian ada delta H derajat N yaitu netralisasi. Kalori yang dilepas saat reaksi asam dan basa membentuk 1 mol air. Kemudian ada perubahan wujud. Perubahan wujud ini termasuk penguapan, peleburan, dan sublimasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang termodinamika. Pendahuluannya yaitu termodinamika adalah cabang ilmu fisika yang mempelajari energi panas, usaha, dan
interaksinya dengan materi. Ini mencakup hukum kekekalan energi atau hukum 1, entropi, atau hukum 2, dan perilaku sistem pada suhu 0 absolut atau hukum ketiga. Hukum dasar ini menjelaskan bagaimana kalor berpindah dan diubah menjadi usaha pada mesin seperti AC atau mesin kendaraan. Dinamika dimulai dari hukum 0 termodinamika yang hukum 0 termodinamika berbunyi jika dua buah sistem mempunyai kesetimbangan termal dengan sistem ketiga, maka ketiganya akan mempunyai kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, apa sih kesetimbangan termal itu? Jadi kesetimbangan termal itu adalah kondisi di mana suhu dari sistem-sistem yang terlibat adalah sama atau tidak ada kalor yang mengalir. Jadi jika ada benda A dan benda B yang dikatakan mencapai kesetimbangan termal, artinya benda A dan benda B tersebut memiliki suhu yang sama dan tidak ada kalor yang mengalir di antara keduanya. Nah, kalor sendiri itu mengalir dari sistem bersuhu tinggi ke sistem bersuhu rendah. Oleh karena itu, jika suhu kedua sistem sama, maka kalor tidak akan mengalir di antara keduanya. Contoh penerapan hukum 0 termodinamika dalam kehidupan sehari-hari itu adalah alat ukur suhu atau yang biasa kita sebut dengan termometer. Nah, lanjut ke hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika atau hukum pertama termodinamika itu berbunyi dalam sebuah sistem tertutup perubahan energi dalam sistem tersebut akan sama dengan banyaknya kalor yang masuk ke dalam sistem dikurangi usaha yang dilakukan oleh sistem tersebut. Jadi, secara matematis, hukum 1 termodinamika bisa ditulis ke dalam persamaan atau rumus seperti gambar berikut, yaitu delta U sama dengan Q dikurang WS. Yang mana delta U itu adalah perubahan energi dalam satuan joule, dan Q itu kalor dalam satuan joule. Lalu ada WS atau usaha sistem, satuannya juga joule. Jadi dari persamaan atau rumus tersebut kita perlu mengetahui aturan nilai positif dan negatif, yakni sebagai berikut. AU bertanda positif jika sistem mengalami kenaikan suhu dan bertanda negatif jika sistem mengalami penurunan suhu. Q bertanda positif jika sistem menyerap kalor dan Q bertanda negatif jika sistem melepas kalor. Selanjutnya yaitu jika W bertanda positif, sistem melakukan usaha, dan jika W bertanda negatif berarti sistem menerima usaha. Lanjut ke hukum 2 termodinamika. Hukum 2 termodinamika dibagi menjadi dua macam, yaitu hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor dan hukum 2 termodinamika tentang entropi. Jadi hukum 2 termodinamika tentang arah aliran kalor itu berbunyi kalor mengalir secara spontan atau alamiah dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Sedangkan hukum 2 termodinamika tentang entropi itu berbunyi dalam sebuah sistem tertutup, sebuah progres termodinamika akan menghasilkan perubahan entropi lebih besar dari 0 untuk proses irreversibelnya, dan perubahan entropi sama dengan 0 untuk proses reversibel. Nah, entropi itu maksudnya gimana sih? Nah, entropi itu adalah besaran yang menggambarkan tingkat keacakan sistem. Jadi itu kayak semakin acak benda, maka benda akan mengalami homogen atau yang sejenis dan entropinya akan semakin besar. Nah, kita bisa perhatikan ilustrasi pada gambar untuk memahami lebih dalam tentang entropi. Jadi secara spontan atau alamiah, sistem akan selalu menuju homogen atau menjadi lebih acak, sehingga entropi akan semakin besar. Perubahan entropi positif atau perubahan entropi positif. Selain itu, dalam termodinamika
ada perbedaan suhu antara sistem yang terlibat, maka sistem akan selalu menuju suhu yang homogen atau keseimbangan termal. Kita lanjut membahas contoh soal mulai dari hukum nol termodinamika. Soalnya yaitu dua buah logam A dan B disentuhkan. Logam A memiliki suhu 50 derajat Celcius dan logam B memiliki suhu 50 derajat Celcius. Jika logam C kemudian disentuhkan ke logam A dan tidak terjadi aliran kalor, berapakah suhu logam C? Nah, dari soal tersebut berdasarkan hukum ke nol termodinamika, karena A dan B itu setimbang dan A dan C juga setimbang, maka suhu C pasti 50 derajat. Jadi jawabannya itu 50 derajat. Selanjutnya untuk penyelesaian nomor 2 diketahui itu rumusnya soalnya sebagai berikut. Dan penyelesaiannya itu kita tulis dulu rumusnya, yaitu W sama dengan P dikali delta V. Jadi karena kondisi gasnya itu sedang memuai atau ekspansi pada tekanan tetap. Lalu kita ketahui bahwa tekanannya yaitu adalah 2 kali 10 pangkat 5 Pascal. Perubahan volumenya atau delta V-nya adalah selisih dari akhir dikurang awal, yaitu 3,5 dikurang 2 menghasilkan 1,5 meter kubik. Jadi kalikan hasil keduanya dan didapatlah 3 dikali 10 pangkat 5 joule. Jadi karena nilai akhirnya bernilai positif, nilai akhirnya bernilai positif, berarti sistem atau gasnya yang melakukan usaha terhadap lingkungan atau mendorong piston itu ke atas. Lanjut ke soal nomor 2. Penyelesaiannya yaitu diketahui reservoir panas itu atau TH sama dengan 800 Kelvin dan reservoir dingin itu 400 Kelvin. Digunakan rumus efisiensi sebagai berikut. Dengan rumus eta sama dengan 1 dikurang T suhu rendah dikurang per suhu rendah dibagi suhu tinggi dikali 100%. Lalu kita masukkan angkanya, yaitu 1 dikurang 400 dibagi 800 dikali 100% menghasilkan 50%. Lalu soal termodinamika hukum ketiga, mengapa kita tidak bisa mencapai suhu 0 Kelvin secara tepat dalam eksperimen laboratorium? Dan jawabannya ini dikarenakan menurut hukum ketiga diperlukan jumlah langkah atau proses yang tidak terhingga untuk menghilangkan seluruh energi kinetik partikel sehingga mencapai entropi nol. Setiap proses pendingin selalu menyisakan sedikit energi dari lingkungan. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.